welcome to my video. Di video kali ini, aku akan menjelaskan mengenai materi virus. Sebelum itu, izinkan aku memperkenalkan diri ya. Halo sahabat biologi, perkenalkan namaku Siska Jamilatul Latifah. Aku adalah siswa kelas 10C di SMA Negeri 1 Cisalak. Di video kali ini, aku akan menjelaskan mengenai 3 submateri. Sejarah virus. Pada tahun 1883, seorang ilmuwan asal Jerman bernama Adolf Meyer menemukan bintik-bintik kuning pada daun tembakau dan disebut sebagai penemu virus pertama. Pengamatannya dilanjutkan tokoh Dmitri Ivanovsky dengan membuat ekstrak daun tembakau yang sakit lalu disemprotkan ke tembakau sehat. Ternyata menjadi sakit. Dari hal inilah dikatakan bahwa virus sebagai agen penginfeksi dan penularan patogen. Selanjutnya, ilmuwan Belanda Martinus Beijerinck menyebutkan organisme penyebab penyakit bintik kuning pada tembakau memiliki ukuran sangat kecil. Penelitian ini kemudian disempurnakan oleh ilmuwan asal Amerika bernama Wendell Meredith Stanley yang berhasil mengkristalkan makhluk penyebab penyakit tembakau yang dikenal dengan tobacco mosaic virus. Pengertian: virus didefinisikan sebagai entitas mikroskopis non-sel yang hanya dapat berkembang biak di dalam organisme inang. Virus terdiri dari asam nukleat, DNA, atau RNA yang dibungkus protein pelindung. Mereka tidak memiliki struktur sel lengkap dan dianggap tidak hidup di luar sel inang. Mereka menyebabkan penyakit pada organisme yang terinfeksi, dan studi tentang mereka terus berkembang seiring waktu. Pembahasan kali ini ada 4. Kita langsung ke pembahasannya aja yuk. Apakah virus makhluk hidup? Jawabannya adalah virus dianggap bukan makhluk hidup karena mereka tidak memiliki struktur sel yang independen dan tidak dapat melakukan fungsi sel hidup tanpa sel inang. Namun, perdebatan ini terus berlanjut dan beberapa ilmuwan menganggap virus sebagai entitas setengah hidup. Struktur tubuh virus. Yang pertama adalah kapsid. Kapsid merupakan lapisan berupa rangkaian kapsomer pada tubuh virus yang berfungsi sebagai pembungkus DNA atau RNA. Yang kedua, asam nukleat. Asam nukleat adalah substansi genetik yang berfungsi untuk membawa kode pewarisan sifat. Setiap jenis virus hanya tersusun atas satu asam nukleat, yaitu DNA atau RNA. Yang ketiga, ekor. Ekor adalah bagian yang berfungsi untuk menempel pada sel inang pada keseluruhan virus. Yang keempat, envelope. Envelope adalah struktur pembungkus virus yang tersusun dari lipid bilayer. Yang kelima, spike. Ciri-ciri virus. Ciri-ciri virus merupakan terdiri dari bahan genetik, RNA atau DNA, dan lapisan protein pelindung yaitu kapsid. Terkadang memiliki lapisan lain yang disebut amplop di sekitar kapsid. Jenis yang tanpa amplop disebut naked virus atau virus telanjang. Mirip dengan parasit, mereka membutuhkan inang untuk bereproduksi. Bentuk virus. Bentuk virus ada yang bulat, batang, oval, silindris, kubus, tidak beraturan, dan berbentuk huruf T. Virus yang berbentuk bulat adalah virus penyebab influenza dan AIDS. Virus bentuk batang, contohnya virus TMV. Virus bentuk oval, contohnya virus rabies. Bagaimana virus berkembang biak? Virus bereplikasi dengan cara yang sama seperti DNA, memberikan informasi untuk memproduksi protein dalam tubuh. Genom virus bertindak sebagai instruksi untuk sintetis protein virus. Proses replika tergantung pada jenis genom asam nukleat
yang terdapat dalam kandungannya. Kita masuk ke yang terakhir ya, yaitu rangkuman. Virus adalah entitas non-kehidupan yang memerlukan sel inang untuk berkembang biak. Mereka menyebabkan penyakit dengan memanfaatkan sel inang untuk replikasi. Pencegahan dan pengobatannya melibatkan vaksin dan antivirus. Apakah ada pertanyaan dari sahabat biologi? Jika tidak, terima kasih ya sudah menyimak video ini. Assalamualaikum.